tergesa-gesa itu dari setan. Ya. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, ya kita bertemu lagi ya di video kali ini. Insyaallah saya akan menyampaikan terkait dengan satu hadis ya, terkait dengan tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa ini ada larangannya emang. Ya. Jadi tergesa-gesa ini dari setan, dan perintahnya itu ya pelan-pelan, santai gitu lah. Jangan tergesa-gesa. Dan juga perlu dibedakan ya antara tergesa-gesa dengan bersegera. Beda ya. Tergesa-gesa dengan bersegera. Ini hal yang berbeda. Maka dari itu ya kita juga harus menghindari ini. Ya, begitu ya. Kita baca dulu hadisnya dari At-Tirmidzi ya. Dan Ibnu As-Sunni meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya pelan-pelan itu dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu dari setan. Jadi tergesa-gesa ya apa ya, kalau apa itu ya, bahasa Maduranya itu buglubuk ya, keburu ya, terburu-buru ya, tergesa-gesa. Jadi itu yang menyebabkan setan di situ, yang mengundang setan. Jadi jangan lakukan ini ya. Misalkan contoh nih, ada yang orang berobat ya kan, berobat dengan medis ya, berobat dengan apapun lah ya, atau dengan ruqyah lah misalkan. Baru ruqyah sekali ya, itu sudah kok nggak sembuh gitu. Baru ruqyah sekali sudah kok nggak ada perubahan sih Ustaz nih ya kan. Saya sudah ruqyah berapa ya, kemarin 1 kali masih belum ada perubahan. Nah ini tergesa-gesa gitu. Jadi terlalu awal di situ teman-teman semua. Nah maka dari itu, nah dari mana itu muncul ketergesa-gesaan itu? Dari setan. Maka itu jangan tergesa-gesa. Santai aja, nikmatin aja prosesnya. Ruqyah yang pertama, ruqyah yang kedua, ruqyah yang ketiga. Terus ada yang menjawab, "Oh, kita mau sembuh, Ustaz." Semua pengen sembuh. Tapi jangan sampai kita sembuhnya kita itu ya kita nggak jadi sembuh karena kita ini digoda oleh setan. Karena setan nggak mau kita sembuh teman-teman semua. Nggak mau kita sembuh. Serius itu. Karena kalau kita sembuh, kalau kita sehat, nanti apa yang terjadi? Kita ini bisa beribadah dengan baik. Ya, kita bisa sholat dengan berdiri, posisi gerakannya sempurna. Ya kan? Karena apa? Karena kita sehat. Tapi kalau sakit, kita sholatnya duduk, ya kan? Sholatnya berbaring. Sudah malas untuk sholat, udah rebahan saja maunya. Yang biasanya beribadah nggak jadi ibadah. Nah itu terjadi karena apa? Karena memang target orang itu membuat orang sakit sehingga lemahnya ibadah itu terjadi. Bahkan sampai di blokade, stroke, ya kan pengapuran, ya, saraf kejepit, udah nggak bisa dia itu. Nah itu salah satu ya, trik setan itu merusak manusia, menyakiti manusia. Jadi yang dirusak itu ya sesungguhnya bukan fisiknya, tapi merusak ibadahnya. Ya, maka dari itu jangan tergesa-gesa. Yang tergesa-gesa ya kan, itu saya yakin nggak sembuh kalau ruqyah itu. Masa kita, ini contoh ya, ini saya contoh ya. Ini tipuan setan ya. Ketika kita berada di rumah sakit, ya contoh nih, ketika kita berobat ke dokter, udah spesialis, rumah sakit, itu butuh waktu yang lama. Nggak sembuh, panjenengan sabar. Nggak sembuh, Anda sabar. Habis itu nggak sembuh-sembuh, adalah informasi terkait ruqyah. Oke lah, datang pertama nyoba-nyoba. Baru datang pertama sudah mengeluh.
Saya sudah rukyah tapi nggak sembuh. Coba itu. Rukyahnya berapa kali? Sekali, 2 kali. Pak, Bu, ya teman-teman semuanya, panjenengan sabar ketika berobat kepada kedokteran medis. Panjenengan sabar ketika berobat ke dukun. Lah masa rukyah nggak sabar? Kenapa dibikin tergesa-gesa? Setan. Ya, membuat tergesa-gesa agar apa? Agar meninggalkan rukyah itu. Agar meninggalkan rukyahnya. Karena dalam rukyah Allah sudah janji dalam Al-Qur'an itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Al-Qur'an itu akan menjadi syifa, obat yang menyembuhkan. Setan tahu, ini kalau rukyah terus sembuh nanti ini. Ini kalau ngerti konsepnya, sembuh nanti ini. Kalau sembuh, dia beribadah lagi. Dia bekerja lagi untuk menafkahi keluarganya. Yang terjadi apa? Ibadah jalan lagi. Ini nggak disukai. Maka tadi diblokade sama setan. Dibikinlah tergesa-gesa. Ini contoh tergesa-gesa dalam berobat rukyah. Banyak tergesa-gesa yang lain di mana itu akan menjadi pintu-pintu masuknya setan dalam diri kita. Membuat kita terus ya dipengaruhi oleh setan. Maka dari itu ya kita dianjurkan untuk pelan-pelan itu sabar, telaten, istiqomah ya. Seperti itu. Nikmatin prosesnya. Jangan tergesa-gesa ya. Begitu ya teman-teman semua ya. Jadi hal sederhana tapi ternyata setan suka gitu. Ya, hal sederhana tapi setan suka. Ini harus kita tinggalkan ya. Baik, semoga hadis ini bermanfaat ya, dan insyaallah moga-moga pengaruh setan dalam diri kita Allah lepaskan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.